Selamat datang di tutorial CI seri ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal, yaitu tentang custom URL terutamanya, lalu tentang cara menjalankan proyek CI kita. Di sesi pertama kita telah berkenalan dengan CI, kemudian apa saja yang diperlukan. Jadi kalau sudah semua, kita lanjutkan. Kita akses SAM kita ya sebagai localhost. Kemudian pertama, sebelum kita akses, di copy dulu proyek CI nya, code igniter yang telah di download, kemudian pindahkan ke SAM htdocs, kemudian paste di sini. Saya sudah paste ya proyek CI nya, kemudian diekstrak. Setelah diekstrak, rubah namanya ke nama website yang ingin kita buat. Di sini saya buat sebagai ncnl. Oh, sudah ada ya. Saya cancel dulu, saya delete yang di sini. Oke, saya rubah ke ncnl. Untuk shortcutnya kalian bisa pencet F2 supaya lebih mudah. Kemudian kita jalankan SAM nya, jalankan Apache sama MySQL. Biar lebih mudah, kita atur untuk auto start modulnya yang kita inginkan. Di sini saya auto startnya Apache sama MySQL, jadi saya tidak perlu klik start lagi ketika membuka SAM. Setelah kalian centang, klik save ya. Oke, kemudian setelah kita jalankan, kita tes apakah sudah berjalan atau belum. Localhost, enter. Ini adalah tampilan kalau dia SAM-nya sudah berjalan. Kemudian kita coba akses website yang ingin kita kerjakan. Ini adalah tampilan ketika dia sudah berhasil kita pindahkan proyek CI-nya. Kemudian kita buka text editor. Di sini saya menggunakan Atom. Bisa menggunakan yang lain juga, sama saja. Kemudian kalau ingin menambahkan proyek, folder proyek, mau di text editor manapun, biasanya ada di opsi add folder, add project, atau add workspace. Intinya di situ. Lalu pilih folder yang ingin ditambahkan. Oke, selanjutnya kita ke proyek kita ya, ncnl. Kemudian kita lihat, sekarang kita akan membuat custom URL. Jadi di sini dia tampil welcome to CI. Kenapa bisa tampil begini? Karena kita di bagian di root ya, di bagian root, config root, di sini kita mendefinisikan bahwa controller default dari proyek kita adalah controller welcome. Jadi ketika kita mengakses ini ncnl proyek kita, controller yang pertama kali dijalankan adalah controller welcome. Kita coba lihat ya controllernya di sini, welcome. Ini dia akan menjalankan fungsi this load view, fungsi index. Fungsi index ini adalah fungsi default dalam suatu controller. Kemudian dia akan, ini kodenya, this load view ini akan memuat view, folder view dengan nama file welcome message. Oke,
Jadi ketika kita mengetikkan directory untuk mengalihkan suatu file, kita tidak perlu menuliskan formatnya, jadi cukup tuliskan nama filenya. Kemudian untuk ini basepath, ini untuk membatasi hak akses dari pengguna supaya tidak dapat langsung mengakses script. Oke, ini demi keamanan intinya ya. Kemudian kita lihat di view welcome message, ini adalah tampilan dari ini. Oke, sekarang kita tes apakah teori kita sudah benar atau belum. Oke, kita coba ganti welcome dengan selamat datang. Kita save, kemudian reload. Lihat, sudah berubah ya. Jadi teori kita terbukti benar. Kemudian kita akan coba akses controller welcome. Kita enter. Yang terjadi adalah objek tidak ditemukan. Padahal setelah kita lihat kalau controller welcome itu ada. Oke, kita coba .php. Lihat, dia tidak ada karena di sini secara default kita lihat di bagian config kita harus mendefinisikan index.php sebelum nama controller. Oke, jadi kita harus ini nama controller welcome, enter. Lihat, dia baru muncul ketika kita telah mendefinisikan index.php. Kita coba lagi. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan format ya, setelah saya bilang tadi sebelumnya. Jadi kita hanya perlu mendefinisikan nama dari controller, nama dari view. Kemudian setelah kita lihat alamat ini, dia menjadi terlalu panjang ketika ada index.php. Dia ini kalau ada index.php ini biasanya ya websitenya dikerjakan secara native atau secara manual biasanya. Jadi bagaimana cara menghilangkannya? Ini juga salah satu tipsnya. Kita bisa akses user guide langsung dari proyek kita, dari online juga bisa, tapi lebih enak kalau secara offline. Kemudian kita cari URL karena kita ingin buat custom URL. Klik CI URL ini. Kemudian ini URI segment, ini dia memberikan panduan tentang URL. Nanti kita bakal bahas ya kalau ada waktu. Nah, ini dia cara menghilangkan index PHP. Kita kopas ini, kopas, kemudian kita buat ini file baru di proyek CI kita. Kita beri nama htaccess. Oke, gunanya ini adalah untuk menghilangkan index.php tadi. Jadi kita tes lagi. Langsung saja ke welcome. Lihat, oke, dia berjalan. Jadi ini tampilannya sama ya. Jadi coba kita tes dengan controller lain. Kita buat controller baru, namanya custom. Kita kopas dari controller welcome, kopas. Oke, jangan lupa namanya diganti. Untuk huruf pertama dari custom huruf pertama dari kelas ini ada di konsep OOP, Object Oriented Programming. Nanti kita bahas lagi juga kalau ada waktu. Oke, kita save.
usahakan dia huruf besar di setiap awalan nama. Kemudian kita coba akses ya, kita welcome message-nya kita ganti lagi, kita ingin menampilkan tampilan yang beda, jadi kita tulis custom juga namanya. Nggak perlu khawatir kalau namanya sama, karena di sini kita mendefinisikan bahwa kita akan meload di bagian view. Oke, bagian view di sini, ini dia, kita buat file baru ya sesuai namanya. Oke, enter. Kemudian kita kopas di sini. Oke, saya salah kopas tadi. Tidak apa-apa. Oh, di sini kita belum mendefinisikan formatnya. Jadi dari filenya kita belum definisikan. Jadi tampilannya tadi seperti itu. Sekarang sudah didefinisikan. Kemudian kita ganti yang di sini. Ini judul ya, tidak usah diganti. Kita ganti di ini CI. Oke. Sekarang kita tes controller yang kita buat. Enter. Ya, berubah ya. Jadi sudah berhasil. Oke, sekian. Jangan lupa di share, subscribe, di like kalau video ini membantu. Kalau punya saran silakan di komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.